Pertama teman-teman, kita akan berjumpa dengan Nabi Adam. Cuma saya tidak sempat menghadirkan beliau. Terlalu tinggi, sampai 60 hasta. Teman-teman bisa bayangkan 60 hasta itu kurang lebih dikonversi itu 25 meter. Yang pertama, kita masuk pada ayat ini. Wa idh qala rabbuka lil malaikati, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman pada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Umumnya banyak orang memahami bahwa ini ayat terkait persoalan penciptaan. Umumnya banyak memahami ini terkait persoalan penciptaan. Padahal sebenarnya ayat tentang penciptaan itu tidak ada kaitannya dengan ini. Ayat penciptaan itu justru ada yang misalnya di sebelah. Idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharam min tin. Sesungguhnya aku mungkin menciptakan manusia dari tanah. Nah, ada nggak teman-teman yang bisa melihat di mana perbedaan antara dua ayat ini? Saya kasih clue lagi tambahannya. Walaqad khalaqnakum, dan sungguh kami telah menciptakanmu, tsumma sawwarnakum, kemudian membentukmu, dan seterusnya. Dari dialog itu menurut saya khalifah dan manusia dibedakan. Maksud saya berarti antara manusia dan khalifah itu bukan satu esensi yang sama. Jadi itu dua hal. Kalau teman-teman perhatikan, di bagian kanan ini, sekalipun dua-duanya konteksnya adalah pembicaraan Tuhan kepada malaikat, untuk subjek yang sama, yakni Adam yang diciptakan, perbedaan mereka terletak pada kata kunci ini, teman-teman. Kalau bicaranya ini adalah penciptaan, maka kata yang digunakan adalah khaliqun. Begitu juga di bawahnya khalaqnakum. Sementara bicara pada konteks khalifah yang digunakan ada kata ja'ilun. Jadi ja'ilun ini bermakna menjadikan. Sementara kalau bicara menciptakan, kata yang digunakan adalah khaliqun. Nah, ini yang kekeliruan pertama yang sering bercampur aduk. Karena ketika seseorang diciptakan, satu sosok diciptakan, tidak otomatis dia juga langsung dilantik. Masuk pada persoalan penciptaan, teman-teman. Idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharusnya ini tadi. Kita perkuat dengan contoh ayat yang lain. Misalnya dalam surah Ar-Rahman. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Ini sebenarnya ada lanjutannya kan? Teman-teman ingat? Kalau surah Al-Rahman, wa khalaqal janna mim marijin minar. Jadi biasanya sesudah pembahasan penciptaan manusia diikuti pembahasan tentang penciptaan jin. Tapi karena saya lihat ini masih sore ya, lagi pula mereka tidak hadir, jadi fokus kita pembahasan manusia saja. Nah, kata yang digunakan di situ teman-teman itu adalah khaliqun. Secara kebahasaan sebenarnya antara salsal dengan fakhar itu mirip. Kata salsal diambil dari salsalah. Maknanya ini adalah suara yang keras menggema, tetapi dia juga mengandaikan sesuatu yang keras tetapi tidak melalui pembakaran. Ini perbedaannya dengan fakhar. Fakhar ini sesuatu yang kering keras, tanah yang kering keras tetapi melalui mekanisme dibakar terlebih dahulu. Tetapi pada ayat ini pada umumnya diartikan sebagai tembikar. Sebagai tembikar, dia juga diartikan fakhar ini sebagai sebuah kebanggaan. Kenapa? Karena di masa itu, fas-fas itu adalah sebuah kemewahan. Kalau sekarang kan flexing-flexing kan beda-beda. Mulai dari kendaraannya, mulai dari ini. Pada waktu itu, yang punya keramik bagus-bagus, itu yang disebut mereka memiliki fakhar. Perbedaannya apa? Fakhar itu dia menjadi keras kering karena melalui proses pembakaran. Kata fakhar itu juga yang menjadi fakhruddin.
Makanya agak gelap karena dibakar tuh. Sementara teman-teman agak bening begini sal-sal mungkin ini. Nah, itu perbedaan peristilahan yang digunakan dalam Al-Qur'an. Nah, kata yang di atas juga teman-teman sekalian, di situ ada digunakan kata bashar dan insan. Baik insan maupun bashar teman-teman sekalian ini merujuk pada sosok yang sama, yakni manusia. Tetapi mereka ditinjau dari aspek yang berbeda. Ketika kita bicara bashar, itu yang dilihat adalah aspek fisik lahiriahnya. Mata, telinga, tangan, dan lain-lain. Sementara ketika bicara insan, ini lebih pada aspek rohaniahnya. Ini lebih pada aspek batiniahnya. Misalnya seperti pada akhlak, pada keimanan, pada karakter, dan yang lain-lain. Nah, lalu pertanyaannya bagaimana Bang penciptaannya Adam ketika itu? Di situ digambarkan misalnya pada ayat lain. Di ayat lain misalnya di situ dikatakan Inna mathala Isa indallahi, sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah kamathali Adam, seperti penciptaan Adam. Khalaqahu min turabin, dia menciptakannya dari tanah. Thumma qala lahu kum fayakun, kemudian dia berkata kepadanya jadi maka jadilah. Artinya proses yang di situ tidak secara spesifik digambarkan, melainkan dengan kemahakuasaan Allah ketika berbicara tentang kun fayakun. Nah, lalu bagaimana misalnya pada aspek rohaniahnya? Aidza sawaituhu, kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya, wa nafakhtu fihi mir ruhi, maka aku tiupkan rohku kepadanya. Faqa'u lahu sajidin, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya. Jadi sebenarnya di sini ada penjelasan di sebelah kanan teman-teman. Cuma karena tentang roh jadi tidak kelihatan. Ada ayat yang mengatakan wa yas'alunaka 'anir ruh, dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbih, katakanlah ruh itu termasuk urusan Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Sebenarnya saya ada pertanyaan sederhana begini teman-teman, boleh nggak sih kita mendiskusikan tentang ruh? Maksudnya kalau kita ngomongin ruh dia tersinggung nggak gitu? Kalau dia ngambek bahaya nggak? Tapi menurut saya sependek yang saya tahu adalah ruh itu semacam ilmu Tuhan mungkin. Jadi ruh itu hal yang non materi dan dia tidak bertempat, dia tidak terikat pada dimensi ruang dan waktu, tapi dia melingkup pada materi yang ada pada diri manusia. Karena seolah-olah dalam ayat ini mengatakan qulir ruh min amri Rabbi. Kemudian dikatakan bahwa kamu tidak mengetahui kecuali sedikit. Sebagian orang itu agak saklek menerjemahkan bahwa kita nggak bisa ngomongin tentang ruh teman-teman. Karena mereka bilang ya ini kan urusan Tuhan, ngapain kamu ngurus-ngurusin? Ya kan? Lagi pula kamu nggak punya pengetahuan kecuali sedikit. Oke, pertama ada beberapa hal yang dipahami. Ngomongin bukan berarti ngurusin. Saya ngomong tentang pemerintahan bukan berarti saya yang memerintah kan? Mengkritik sana, mengkritik sini dan seterusnya kan bukan berarti saya juga yang langsung mengatur. Itu satu. Yang kedua, betul tidak ada yang kita tahu kecuali sedikit. Tapi ingat, ini sedikit untuk standar Allah, Ferguso. Bukan sedikit standar manusia. Kalau misalnya teman-teman, kita analogikan pengetahuan itu seperti air. Karena pas banget dibagi. Pengetahuan itu ibarat air. Sebentar, saya minum dulu pengetahuan ini. Satu gelas kecil kalian itu banyak apa sedikit? Sedikit. Jelas saya lebih banyak. Mohon maaf ya. Tapi untuk ukuran saya yang badang langsing begini pun bagi saya sedikit. 1 galon ya masih sedikit. 1 kolam boleh dipertimbangkan. 1 danau, apalagi Danau Toba, banyak.
Yang namanya Danau Toba, teman-teman kalau main di sini ada orang dari Sumut? Oke. Oh, kau ya dari Sumut ya? Danau Toba itu kan luasnya minta ampun. Itu ujungnya kan hampir nggak kelihatan kan? Ujungnya itu Danau Toba itu kalau kita berdiri di satu sisi, itu saking jauhnya itu Danau Toba. Itu sangat besar. Tetapi teman-teman, Danau Toba dengan air sebesar itu ketika dibandingkan dengan samudra, lautan, itu banyak apa sedikit? Sedikit. Danau sebanyak itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan samudra. Sementara ilmunya Allah, andaikan pohon dijadikan pena dan lautan itu sampai 7 kali dijadikan tinta menulis ilmunya Allah, maka itu tidak akan cukup. Jadi teman-teman bisa bayangkan bahwa illa qalila, kecuali sedikit, itu sedikitnya versi siapa? Itu sedikitnya versi Allah. Itu banyak-banyak juga namanya kalau untuk ukuran manusia. Jadi bukan berarti larangan, dia cuma mau ngasih tahu bahwa kalaupun kamu tahu itu karena saya yang ngasih tahu. Kalaupun kamu mengerti itu karena saya yang ngajarin. Maka para sufi, para wali, para segala macam khususnya dalam kajian tasawuf itu juga banyak membahas tentang persoalan ruh. Kenapa? Karena sesungguhnya bukan larangan, tapi pemberitahuan bahwa kalaupun kau tahu itu pemberitahuan dari saya, itu ajaran dari saya, sehingga tetap merujuk kepada Al-Quran. Itu teman-teman terkait dengan penciptaan.